komunikasi berempatik. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Daily Wisdom. Bulan Juli ini GKI Peterongan tema besarnya tentang persahabatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun persahabatan yaitu suasana persahabatan itu sendiri. Suasana persahabatan terjadi salah satunya adalah dari komunikasi berempatik. Komunikasi berempatik perlu secara sengaja dilakukan oleh setiap anggota dalam lingkup komunitas tersebut. Baik itu dalam komunikasi keluarga atau dalam persekutuan, gereja, pelayanan, atau dalam pekerjaan. Ya, komunikasi itu perlu dihidupkan. Komunikasi adalah suatu hal yang sangat vital dalam setiap interaksi manusia, sebab relasi menjadi tidak hambar karena adanya komunikasi, dan terhindar dari kegagalan sebuah relasi, dan menjaga persahabatan atau persaudaraan tetap indah dan mendatangkan bahagia. Maka baik verbal atau nonverbal, sebuah komunikasi amat sangat mempengaruhi suasana kehidupan suatu relasi dalam suatu kelompok. Nah, jemaat mula-mula itu mengalami satu suasana kehidupan persahabatan yang indah. Ada pertumbuhan dan kepedulian, dan saya yakin komunikasi yang terbentuk sangat berperan penting dalam suasana persekutuan tersebut. Nah, apa itu komunikasi empatik, saudara-saudara? Dipahami komunikasi empatik yaitu suatu komunikasi yang menciptakan relasi untuk saling mengerti. Tidak berkesan ada yang paling benar, bersifat egaliter atau tidak saling membedakan meskipun ada perbedaan. Ada sikap di mana manusia itu dimanusiakan. Di situ akan muncul kemauan untuk mendengar daripada didengar, mau memahami, ada kerendahan hati, ada kesantunan berdasarkan kasih, dan berusaha mencarikan solusi yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Ada satu kegairahan dan kegembiraan. Saudara-saudara, itulah gambaran dari komunikasi empatik. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita coba lihat pelayanan Tuhan Yesus. Jika kita perhatikan, salah satu penekanan dari pelayanan Tuhan Yesus, selain untuk memuliakan Bapa di surga, ia membangun persahabatan, dan hal yang perlu dihidupkan adalah komunikasi. Persahabatan berkata dasarkan sahabat. Kata ini dalam Alkitab bermakna seorang yang mengasihi. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Sebab aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu." Konteks dari perkataan ini yaitu Tuhan Yesus sedang berbicara supaya para pendengar hidup saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Jadi kasih dan persahabatan dalam pandangan Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ayat 13 Tuhan Yesus berkata tentang kasih itu, yaitu kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, dari sini saya membayangkan relasi Tuhan Yesus dalam pelayanannya sangat bernuansa persahabatan yang penuh kasih, dan kasih yang penuh persahabatan, di mana di dalamnya terkandung kesetiaan, kebenaran, dan ketulusan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, relasi dengan kekuatan persahabatan dalam kasih seperti ini tentu memunculkan pola komunikasi yang sangat berbeda. Ada suasana kehangatan, kenyamanan, dan ada teguran, namun teguran itu tulus, ada dalam kebenaran. Sehingga dampaknya kalau kita lihat dari pelayanan Tuhan Yesus adalah dapat membawa perubahan pada individu-individu yang bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun bagi orang-orang Farisi mereka tidak nyaman karena kesombongan hati mereka, namun ada beberapa orang Farisi juga yang bertobat karena hati mereka mau terbuka terhadap Tuhan Yesus. Inilah komunikasi empatik dari Tuhan Yesus yang berdampak pada suasana penerimaan dan pertobatan. Yesus tidak sekedar menyampaikan pesan, firman, ajaran, namun Tuhan Yesus membangun
kadar relasi pribadi yang indah. Nah, seri-seri kasih Tuhan, jika kita masih ingat khotbah minggu kemarin, sangat menarik ketika melihat kisah Ayub dan sahabat-sahabatnya pada aspek komunikasi. Ayub pasal 1 ayat 13 menggambarkan persahabatan yang penuh kasih. Sahabat-sahabat Ayub pada saat itu ketika melihat Ayub dalam kondisi yang demikian, mereka mengoyakkan jubahnya, lalu menaburkan debu di kepala mereka. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan Ayub 7 hari 7 malam dan tidak seorang pun berkata-kata. Suatu bentuk komunikasi empatik nonverbal yang luar biasa, saudara-saudara. Dampaknya adalah Ayub dapat bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Ayub mengungkapkan keluh kesahnya, kegelisahannya, kegalauannya. Tumpah ruah dia ungkapkan isi hatinya. Tampak di sini suasana kasih persahabatan itu. Jika kita melihat persahabatan yang seperti ini, tentu kita akan merasa terharu. Tetapi kitab Ayub pasal 42 ayat 7, firman Allah kepada Elifas sahabat Ayub, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Allah menegur Elifas, menegur Bildad dan Sofar. Mereka adalah sahabat-sahabat Ayub. Allah menegur mereka karena perkataan-perkataan mereka terhadap Ayub. Mereka berkata-kata tidak berempatik. Allah menegur perkataan-perkataan mereka yang bersifat menghakimi. Tidak ada kasih, tidak ada kebenaran, meskipun memakai nama Allah. Mereka cenderung menilai menurut pikiran mereka. Kegagalan komunikasi empatik sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub diungkapkan di dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 2. Penghibur sialan kamu semua. Dan kitab Ayub pasal 16 ayat 20. Aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku. Nah, karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan ini semua, ternyata betapa pentingnya sebagai umat Tuhan untuk menghadirkan suasana kerajaan surga dalam persahabatan atau dengan persahabatan yang penuh kasih. Dan di dalamnya ada pola komunikasi yang empatik, di mana komunikasi itu menjadi pola yang dibudayakan, yang dihidupkan, dan yang digairahkan. Pola komunikasi empatik. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian di dalam memudayakan pola komunikasi empatik, yaitu pola komunikasi empatik di dalam rasa atau afektif dan empatik di dalam pikiran atau kognitif. Sahabat-sahabat Ayub bisa berempatik di dalam rasa, namun mereka gagal berempatik di dalam kognitif atau pikiran, sehingga perkataan mereka tidak dapat membangun, tapi justru menghakimi, bahkan cenderung mencemooh. Mereka lebih menempatkan persepsi mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri. Nah, disinilah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu meminta kepada Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita. Kita mencoba supaya Roh Kudus membantu kita dalam berkomunikasi empatik. Dan kita pun mau mencoba belajar untuk menghidupkan baik dalam keluarga, pelayanan, persekutuan, ya, dan dimanapun kita berada. Terkadang kita mungkin mudah merasa kasihan dan kita terkadang mudah berempati untuk merasakan orang lain. Namun bukankah terkadang pikiran kita berasumsi bermacam-macam? Kita sibuk dengan dugaan-dugaan dan menggiring kita pada opini pribadi. Dan hasilnya bisa menghakimi. Jadi dalam rasa kita mengatakan kasihan, namun kita tak mampu lakukan dengan tulus sebab pikiran kita berbicara lain. Dalam hal ini, hati-hati, kita bisa disebut penghibur sialan. Mari kita membangun persahabatan dengan berkomunikasi secara empatik, dalam kasih yang tulus dan dalam kebenaran dan dalam kesetiaan. Komunikasi yang antara rasa dan pikiran itu sama, sehingga disitulah kita dapat membangun satu kasih yang indah terhadap sesama kita. Nah, quotes Daily Wisdom hari ini, mari kita hadirkan kerajaan Allah dengan persahabatan yang penuh kasih dalam komunikasi yang berempati. Amin.
Salam Daily Wisdom. Tuhan memberkati.